Perjalanan sejarah Islam bersinggungan juga dengan seni dan sastra. Apalagi masyarakat Arab terkenal sebagai masyarakat yang gandrung akan sastra. Mereka kerap kali menyanjung para leluhur mereka dengan syair-syair dan bahkan dengan segi bahasa. Masyarakat Arab memang penuh dengan unsur sastrawi. Maka Islam sebagai agama yang lahir dan muncul di sana sudah sepatutnya alami jika sastra Islam pun turut berkembang hingga memadukannya dengan seni. Sejarah seni sastra Islam berkembang mengikuti periodisasi sejarah Islam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perubahan pada tiap-tiap gaya dan bentuk. Periode terbagi pada klasik, pertengahan, dan modern. Bedanya dalam sejarah seni sastra tidak diketemukan sebuah siklus kemunduran, melainkan melaju secara evolusioner karena justru berkembang mengikuti zamannya. Pada masa awal Islam, sastra dikenal dengan syair-syair Arab klasik seperti Al-Ilmu Kanuri fil Hidayah yang berarti ilmu ibarat cahaya yang terang. Selain itu, sastra Islam pun mulai berubah sejak proses pembukuan Al-Quran yang juga diikuti oleh bidang lainnya seperti hadis, tafsir, dan lain sebagainya di masa Khulafaur Rasyidin hingga dinasti Umayyah. Persentuhan dengan peradaban lain pun menyebabkan adanya akulturasi dalam proses sejarah seni sastra Islam, terutama ketika masa Abbasiyah, di mana kegiatan kesusastraan berkembang secara pesat. Dari penerjemah, kegiatan pembacaan puisi dengan tarian di pasar-pasar kota, hingga kisah 1001 malam yang terkemuka. Seni sastra Islam adalah representasi dari aktualitas suatu bangsa dalam merefleksikan kehidupannya. Pada masa selanjutnya, seni sastra Islam pun terus berkembang hingga terbentuklah prototipe novel yang juga menjadi awal lahirnya karya Nizami dan Jafi, Laila Majnun. Maksud prototipe novel ialah bentuk dari seni sastra Islam tersebut yang merupakan uraian cerita yang beralur dan memiliki klimaks, dan tidak hanya cerita-cerita yang tidak memiliki alur yang hanya menerangkan substansinya. Meski demikian, hal ini pun turut dipengaruhi oleh sastra Yunani Romawi di masa Abbasiyah. Laila Majnun ialah karya abad pertengahan Islam yang juga mempresentasikan kehidupan sosial akar rumput umat Islam di dataran Persia dan Arabia. Penuh dengan romantisme dan kisah-kisah unik yang tidak terekam dalam sejarah tetapi terekam dalam seni sastra Islam. Penyebaran agama Islam ke segala penjuru pun menyebabkan seni sastra Islam berkembang ke berbagai wilayah. Salah satunya ialah wilayah Indonesia. Pada masa tersebut, seni sastra Islam bersinggungan dengan tradisi sufistik di mana musik, tarian, dan tasbih, puja-puji dalam bentuk syair menjadi bentuk paling ideal dalam sejarah seni sastra Islam. Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi sekaligus sang pujangga dari tanah Serambi Mekah, ia menulis syair perahu yang merupakan representasi dari perjuangan dan keilahian. Nizami Genzafi lewat Laila Majnun melampaui waktu menyajikan keindahan percintaan ilahiyah. Akan tetapi, konsep pentingnya ialah bahwa karyanya merupakan representasi sosial dari kehidupan masyarakat Arab dan Persia. Hamzah Fansuri lewat tradisi sufistiknya berhasil memadukan sastra Islam Melayu dengan tradisi sastra Islam Arab, menjadikannya sebagai seorang pujangga terkemuka
di zamannya.